Entah bagaimana caranya, tatapan matanya selalu berhasil melemahkanku. Saat ia menggenggam tanganku, aku nyaris lupa siapa diriku. Bos besar dengan kekayaan melimpah. Di dekatnya, aku hanya ingin menjadi wanita biasa yang dicintai dengan tulus. Diam-diam, aku mulai merinduinya setiap malam. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar rumah megah milik Ayu. Di usianya yang ke-45 tahun, ia tampak masih begitu anggun. Wajahnya terawat dengan baik berkat usahanya sendiri yang bergerak di bidang skincare. Meski kehidupannya dikelilingi kemewahan, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah terisi sejak ia kehilangan suaminya beberapa tahun lalu. Kesibukan bisnis memang mampu mengalihkan pikirannya, tetapi di balik senyum yang selalu ia kenakan, ada rasa sepi yang tak terucapkan. Hari itu, Ayu bersiap menghadiri rapat besar bersama para investor. Seperti biasa, Bu Santi, pembantunya yang setia, membantu menyiapkan segala kebutuhan. Ibu selalu terlihat cantik, kata Bu Santi dengan tulus. Ayu hanya tersenyum kecil meski hatinya terasa berat. Baginya, pujian bukanlah yang ia cari, melainkan kebersamaan yang hangat, sesuatu yang jarang ia dapatkan lagi sejak ia hidup sendiri. Di garasi, sebuah mobil hitam mengilap sudah menunggu. Sopir barunya, Dika, berdiri dengan sopan sambil menundukkan kepala begitu melihat Ayu melangkah mendekat. "Selamat pagi, Bu," ucapnya singkat namun penuh hormat. Ayu memperhatikan wajah Dika sejenak. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda berusia 29 tahun itu. Ketulusannya terpancar jelas tanpa dibuat-buat. Perjalanan dimulai, dan di sepanjang jalan Dika hanya berbicara seperlunya. Ayu sempat menoleh, mengamati gerak-geriknya yang begitu rapi saat mengemudi. Tangannya mantap memegang setir, matanya fokus pada jalan, dan sikapnya begitu tenang. Ada rasa nyaman yang perlahan muncul di hati Ayu, sebuah rasa yang tak ia sadari sedang tumbuh. Mobil melaju melewati jalan tol yang sepi. Sesekali Ayu membuka percakapan ringan. Ia menanyakan kabar keluarga Dika, dan pemuda itu menjawab dengan polos bahwa ia tinggal bersama ibunya di kampung. Sementara di kota, ia memilih bekerja keras untuk membantu kehidupan mereka. Jawaban itu membuat Ayu semakin menaruh hormat sekaligus menimbulkan rasa kagum yang tak bisa ia jelaskan. Ayu lalu menatap keluar jendela, berpura-pura sibuk dengan pemandangan, padahal pikirannya masih tertuju pada cerita singkat Dika. Ia kagum dengan kesederhanaan itu. Di balik kehidupan mewahnya, justru kejujuran dan ketulusan seperti itu yang selalu ia rindukan. Rasanya seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Sampai di gedung pertemuan, Ayu melangkah anggun dengan balutan busana formal. Semua orang menyambutnya dengan penuh hormat. Namun, ia sempat melirik kaca jendela di lobi dan melihat bayangan Dika yang setia menunggu di parkiran. Kehadirannya yang sederhana justru memberi rasa tenang, lebih dari semua sanjungan yang ia dapatkan di dalam ruangan. Rapat berjalan panjang dan melelahkan. Beberapa investor memuji pencapaiannya, sementara yang lain masih penuh tuntutan. Namun, di balik semua itu, Ayu merasa bahwa kehidupannya kini lebih sibuk dari sebelumnya. Ia merindukan percakapan hangat, bukan sekedar perbincangan bisnis yang penuh angka dan target. Sore harinya, saat kembali ke mobil, Ayu merasa letih. Dika membuka pintu dengan sopan tanpa banyak bicara. Begitu duduk, Ayu menarik nafas panjang. "Hari ini melelahkan," ucapnya lirih. Dika hanya mengangguk. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Yang penting ibu tetap sehat, semua bisa dihadapi kalau ibu kuat." Kata-kata sederhana itu membuat Ayu terdiam, namun hatinya terasa disentuh. Di sepanjang perjalanan pulang, hujan turun deras. Dika mengemudi dengan tenang, menjaga ritme mobil agar tetap nyaman. Ayu memperhatikannya, lalu tanpa sadar tersenyum kecil. Ada rasa aman yang ia rasakan, sesuatu yang lama tak ia temui. Dika tak banyak bicara, tapi kehadirannya seolah menjadi pelindung yang tak kasat mata.
Mobil akhirnya sampai di rumah. Ayu menatap Dika sejenak sebelum turun lalu berkata, "Terima kasih Mas Dika, hari ini saya merasa lebih ringan." Dika hanya tersenyum sopan, menunduk dan menjawab, "Sama-sama Bu, itu sudah tugas saya." Namun dalam hati Ayu ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah rasa yang membuatnya ingin mengenal Dika lebih dalam. Malam itu, ketika Ayu beristirahat di kamarnya yang luas, ia memandang langit-langit dengan pikiran yang penuh. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa seorang pemuda sederhana bisa membuatnya merasa hangat kembali. Ia tak tahu kemana perasaan ini akan membawanya. Tetapi, satu hal yang pasti, hatinya yang lama beku, kini mulai mencair. Keesokan paginya, Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Ada semacam semangat baru yang ia sendiri tak pahami. Ia berdiri di depan cermin, memandangi bayangannya dengan tatapan berbeda. "Aku ini siapa, Yu? Seorang pengusaha sukses atau seorang wanita biasa yang merindukan kehangatan?" gumamnya lirih. Pertanyaan itu menancap, membuatnya sadar bahwa dirinya bukan sekedar simbol keberhasilan bisnis. Saat sarapan, Bu Santi melihat perubahan sikap majikannya. "Ibu tampak lebih segar hari ini, ada yang berbeda?" ujarnya penuh rasa ingin tahu. Ayu hanya tersenyum samar. Ia tidak bisa menceritakan apa yang sedang berkecamuk di hatinya, apalagi menyebut nama Dika. Itu masih rahasia yang bahkan ia sendiri belum berani mengakuinya. Pagi itu, jadwalnya padat. Ayu harus meninjau pabrik skincare miliknya. Begitu keluar rumah, ia mendapati Dika sudah menunggu di depan mobil dengan sikap sopan seperti biasa. "Selamat pagi, Bu," sapanya. Suara itu terdengar sederhana, namun anehnya mampu membuat detak jantung Ayu berdebar. Ia membalas dengan senyum yang lebih hangat dari biasanya, seolah tanpa sadar ingin menunjukkan perasaannya. Perjalanan menuju pabrik terasa berbeda kali ini. Ayu mulai membuka percakapan ringan, menanyakan hal-hal pribadi yang sebelumnya tak pernah ia sentuh. "Mas Dika, apa cita-cita Anda sebenarnya?" tanyanya tiba-tiba. Dika sempat terdiam, lalu menjawab, "Saya hanya ingin hidup sederhana, bisa membahagiakan ibu saya, dan semoga bisa menjadi orang yang berguna." Jawaban itu membuat Ayu tertegun. Di tengah dunia yang penuh ambisi, ia menemukan ketulusan yang murni. Sesampainya di pabrik, Ayu memperkenalkan Dika pada beberapa staf. Meski hanya seorang sopir, ia mendapat senyuman hangat dari karyawan yang merasakan kerendahan hatinya. Di sela-sela kunjungan, Ayu tak bisa mengabaikan rasa kagumnya. Dika terlihat begitu berbeda dari orang-orang di sekitarnya, seolah kehadirannya menjadi cahaya kecil di tengah kesibukan dan persaingan. Siang harinya, setelah rapat dengan manajer produksi, Ayu merasa letih dan memutuskan untuk makan siang di ruang khusus. Tak disangka, Dika mengetuk pintu dengan ragu membawa secangkir teh hangat. "Saya lihat ibu belum sempat minum, jadi saya bawakan," ucapnya pelan. Ayu menatapnya dengan terharu. Gestur kecil itu membuatnya merasa diperhatikan, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Ketika hujan deras mengguyur sore itu, pabrik menjadi sedikit sepi. Ayu memilih pulang lebih cepat. Di dalam mobil, suasana hening, hanya suara hujan yang menemani. Ayu memberanikan diri berkata, "Mas Dika, kalau suatu hari nanti saya ingin berbicara tentang hal pribadi, apakah Anda bersedia mendengarkan?" Dika menoleh sekilas, lalu mengangguk dengan tulus. "Tentu Bu, saya akan selalu mendengarkan." Jawaban itu seperti sebuah janji yang menenangkan hati Ayu. Dalam keheningan perjalanan, Ayu memandangi rintik hujan yang menetes di kaca jendela. Ia merasa seperti seorang remaja lagi. Hatinya bergetar oleh perhatian kecil dan kata-kata sederhana. Rasa sepi yang biasanya membekapnya kini mulai terkikis. Ia tahu ini bukan sekadar kekaguman, melainkan sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh tanpa bisa ia hentikan.
Sesampainya di rumah, Ayu menahan langkahnya sejenak sebelum turun dari mobil. Ia menatap Dika yang masih duduk di balik kemudi. Wajahnya teduh, matanya jernih. "Terima kasih, Mas. Entah kenapa setiap bersama Anda, saya merasa tidak sendiri." Dika terdiam, jelas bingung harus menjawab apa. Namun, dari tatapan matanya, Ayu bisa melihat ketulusan yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Ayu tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari hatinya kini sudah terlanjur tertambat pada sosok sopir muda itu. Tapi di sisi lain, ada rasa takut. Apakah ia pantas merasakan ini? Bagaimana dunia akan memandang seorang janda kaya raya yang jatuh hati pada sopirnya sendiri? Pertanyaan itu bergema di benaknya. Namun, satu hal sudah pasti, perasaan ini nyata dan semakin sulit untuk ia sembunyikan. Ayu tahu hidupnya tak akan lagi sama karena ia sudah menemukan sosok yang mampu membuatnya kembali merasa hidup. Keesokan harinya, Ayu memulai pagi dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di meja makan, mencoba menenangkan hatinya dengan secangkir kopi. Namun, bayangan wajah Dika semalam terus terlintas, membuat dadanya berdebar tanpa sebab. Ia menepuk pelan pipinya sendiri, seolah ingin menegur perasaannya. Tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat pula rasa itu menempel. Bu Santi yang memperhatikannya hanya bisa tersenyum. "Ibu kelihatan lebih ceria beberapa hari ini. Ada kabar baik ya?" tanyanya penuh selidik. Ayu terdiam sejenak, lalu menggeleng sambil menutupi senyum tipis di bibirnya. "Tidak ada apa-apa, Bu Santi. Mungkin saya hanya lebih rileks," jawabnya singkat. Namun, hatinya tahu ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Siang itu, Ayu mengajak Dika menemaninya keluar kota untuk menghadiri pertemuan dengan distributor besar. Perjalanan cukup jauh, melewati hamparan sawah dan jalanan berliku. Di tengah perjalanan, Ayu berusaha menahan rasa hangat yang terus muncul setiap kali ia menoleh ke arah Dika. "Aneh sekali," batinnya, "kenapa saya merasa lebih tenang di dekatnya dibanding di ruang rapat dengan ratusan orang penting." Hujan deras kembali turun, membuat suasana di dalam mobil terasa hening. Dika fokus mengemudi, sesekali menyalakan wiper untuk menjaga pandangan tetap jelas. Ayu menatap tetesan air yang berlomba di kaca jendela. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Mas, pernahkah Anda merasa sendirian meski di sekeliling banyak orang?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Dika melirik singkat, lalu menjawab, "Pernah, Bu, tapi biasanya saya memilih tidak terlalu memikirkannya. Hidup memang kadang sepi, tapi kalau kita ikhlas, semua akan terasa lebih ringan." Mereka berhenti sejenak di sebuah rest area untuk beristirahat. Ayu turun dari mobil, menikmati aroma hujan yang masih tersisa di udara. Dika berjalan di belakang, menjaga jarak dengan sopan. Namun, dari cara ia menatap, Ayu bisa merasakan perhatian yang tulus. Perhatian yang membuatnya ingin lebih lama berada di dekat pemuda itu. Saat melanjutkan perjalanan, mobil sempat melambat karena jalanan licin. Ayu tanpa sadar meraih pegangan di sisi pintu. Sementara Dika dengan tenang mengatur laju kendaraan. "Tenang saja, Bu, saya pastikan Ibu aman," ucapnya lembut. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Ayu seolah menjadi kalimat paling menenangkan yang pernah ia dengar dalam beberapa tahun terakhir. Malam tiba ketika mereka sampai di hotel, tempat pertemuan akan diadakan. Ayu merasa lelah, namun ia juga merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Saat hendak menuju kamar, ia sempat menoleh ke arah Dika dan berucap lirih, "Terima kasih sudah selalu menjaga saya." Dika tersenyum sopan, menunduk hormat, lalu menjawab, "Itu kewajiban saya, Bu." Tapi Ayu tahu ada ketulusan lebih dalam dari sekedar kewajiban. Di dalam kamar hotel yang tenang, Ayu menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya berbinar dengan cara yang sudah lama hilang. Ia merasakan sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Hatinya kembali berdebar, seperti seorang gadis muda.
Apakah ini cinta? Bisiknya hampir tak terdengar. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ayu juga sadar akan risiko yang menanti. Ia bukan wanita biasa. Ia seorang pengusaha besar dengan reputasi yang harus dijaga. Jika perasaan ini terus tumbuh, ia tahu akan ada suara-suara sumbang dari luar. Tapi malam itu, ia memilih untuk tidak peduli. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup kembali. Dan semua itu berkat seorang sopir muda bernama Dika. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena sebuah kejadian di hari berikutnya mulai mengguncang ketenangan yang baru saja ia rasakan. Pagi itu, Ayu menghadiri pertemuan penting bersama seorang rekan bisnis lama, Pak Arman, yang dikenal ambisius. Pertemuan berlangsung di sebuah restoran mewah, dan Dika seperti biasa menunggu di parkiran dengan sabar. Di tengah pembicaraan, Pak Arman mendadak melontarkan kata-kata bernada menggoda, mencoba mendekati Ayu bukan sebagai mitra bisnis, melainkan sebagai wanita. Ayu menahan diri untuk tetap sopan. Namun, tatapannya mengeras, jelas tidak menyukai sikap itu. Meski ia berhasil menjaga profesionalisme, perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya. Apalagi saat Pak Arman menyiratkan bahwa keberhasilan Ayu bisa lebih terjamin jika ia mau membuka hati untuknya. Ayu menutup pertemuan itu lebih cepat dari rencana dengan alasan ada urusan mendesak. Saat melangkah keluar, Dika sudah berdiri di samping mobil, menunduk sopan sambil membukakan pintu. Kehadiran Dika seolah langsung meredakan keresahan di hatinya. Dalam perjalanan pulang, Ayu diam saja memandang keluar jendela dengan pikiran yang kacau. Dika yang peka terhadap suasana akhirnya bertanya dengan suara hati-hati. Ibu terlihat gelisah, apakah tadi ada sesuatu yang tidak beres? Ayu menoleh singkat, ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, namun ia hanya menjawab, "Saya hanya lelah." Meski begitu, hatinya berbisik bahwa hanya Dika yang bisa ia percayai saat ini. Malam harinya, saat sedang bersantai di ruang tamu, Ayu mendapat telepon dari salah satu staf kepercayaannya. Dengan nada cemas, staf itu mengatakan bahwa beberapa orang mulai membicarakan kedekatannya dengan Dika. Gosip itu berasal dari karyawan pabrik yang melihat interaksi mereka saat berkunjung beberapa waktu lalu. Ayu terdiam lama setelah menutup telepon. Ia sadar gosip adalah sesuatu yang bisa lebih tajam daripada kenyataan. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa berbeda. Beberapa karyawan menyapanya dengan tatapan aneh, seolah ingin tahu lebih jauh tentang hubungannya dengan sang sopir. Ayu tetap berusaha bersikap tegas dan profesional. Namun, di dalam hati ia merasa terluka. Ia baru saja menemukan kebahagiaan kecil, namun kini dunia seolah ingin merenggutnya sebelum sempat berkembang. Saat perjalanan pulang, Ayu akhirnya membuka suara. "Mas Dika," ucapnya lirih, "kalau suatu hari nanti orang-orang salah paham tentang kita, apa yang akan kamu lakukan?" Dika terkejut mendengar pertanyaan itu, lalu menjawab pelan, "Saya tidak ingin membuat ibu dalam masalah. Kalau memang keberadaan saya menyulitkan, saya rela pergi." Kata-kata itu membuat hati Ayu tercekat. Ia tak pernah membayangkan akan kehilangan sosok yang kini menjadi sumber semangatnya. Malam itu, Ayu termenung di balkon rumahnya. Angin malam berembus lembut, membawa serta rasa gelisah yang sulit ia redam. Ia tahu perasaan yang ia simpan untuk Dika kini sudah lebih besar dari yang ia duga. Tapi, bersamaan dengan itu, datang pula ancaman dari luar, gosip, pandangan orang, dan mereka yang akan menilai cinta ini tidak pantas. Namun, justru di tengah kegelisahan itu, ia menemukan keberanian baru. "Apapun yang terjadi, aku tidak boleh mundur," bisiknya pada diri sendiri. Ayu sadar, kebahagiaan sejati tidak datang setiap hari. Dan jika memang perasaan ini tulus, ia harus berani mempertahankannya meski dunia menentang. Hari-hari berikutnya menjadi semakin penuh tantangan. Gosip semakin melebar, bahkan sampai terdengar oleh keluarga besar Ayu. Kakak iparnya, yang selama ini sering ikut campur, mulai menghubunginya dan menyinggung soal perbedaan status antara dirinya dan Dika.
Ayu hanya bisa menghela napas panjang, merasa bahwa badai besar sebentar lagi akan datang. Dalam kesendiriannya malam itu, Ayu menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hatinya bergetar bukan karena takut kehilangan harta atau reputasi, melainkan karena ia takut kehilangan kesempatan untuk mencintai. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Kesadaran itu menjadi semakin nyata ketika keesokan harinya kakak iparnya, Ratna, datang berkunjung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah dingin, tatapannya penuh penilaian. "Ayu, aku dengar kabar yang beredar di luar. Apa benar kamu terlalu dekat dengan sopirmu sendiri?" tanyanya tanpa basa-basi. Ayu terdiam sejenak, hatinya berdegup kencang, tapi ia mencoba tetap tenang. "Ratna, jangan percaya gosip. Aku hanya menghargai orang yang bekerja dengan tulus, itu saja." Namun Ratna tertawa sinis. "Kamu wanita terhormat, pengusaha besar. Masa kamu tega menjatuhkan martabat keluarga hanya karena terpikat pemuda sederhana?" Kata-kata itu menusuk hati Ayu, membuatnya ingin menjawab keras, tapi ia menahan diri. Sementara itu, Dika yang baru pulang dari mengantar barang belanjaan rumah mendengar percakapan itu dari balik pintu. Ia menunduk bersalah. Dalam hatinya ia berbisik, "Mungkin memang benar kehadiran saya hanya membawa masalah untuk Bu Ayu." Perasaan bersalah itu tumbuh semakin besar, meski ia tak pernah berniat mengganggu kehidupan majikannya. Setelah Ratna pergi, Ayu naik ke kamar dengan langkah berat. Ia menutup pintu, menekan dadanya yang terasa sesak. Ia ingin menangis, tapi ia menahan air mata. Bukan karena takut terlihat lemah, melainkan karena ia sadar bahwa perjuangan hatinya baru saja dimulai. Di luar kamar, Dika masih berdiri ragu, ingin mengetuk pintu untuk memastikan keadaan. Tapi akhirnya ia memilih mundur. Ia tahu batasannya, namun rasa pedulinya semakin sulit untuk disembunyikan. Hari-hari berikutnya, gosip semakin melebar. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik saat Ayu lewat. Bahkan ada yang dengan sengaja menyebut-nyebut nama Dika di belakangnya. Meski berpura-pura tak peduli, Ayu merasa tertekan. Ia tak pernah menyangka hanya karena bersikap baik kepada seorang sopir, dunia seakan menjadikannya bahan cibiran. Suatu sore setelah meninjau pabrik, Ayu duduk termenung di kursi belakang mobil. Dika melirik dari kaca spion lalu memberanikan diri berkata, "Ibu, kalau semua ini membuat ibu susah, mungkin lebih baik saya mengundurkan diri." Kata-kata itu membuat Ayu langsung menegakkan tubuhnya. "Jangan pernah bicara begitu lagi, Mas. Kehadiran kamu justru membuat saya kuat menghadapi semua ini," jawabnya dengan suara bergetar. Dika terdiam. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat, cinta yang ia pendam, dan ketakutan. Dalam diam, ia tahu bahwa ia juga sudah terlalu dalam terikat pada sosok wanita anggun di belakang kursi itu. Malam itu, Ayu duduk di balkon rumah dengan secangkir teh yang hampir dingin. Ia memikirkan semua tekanan yang datang, gosip, keluarga, hingga tanggung jawab besarnya sebagai pemimpin perusahaan. Namun, di balik semua itu, ia merasakan bahwa perasaan pada Dika bukan sekedar angin lalu. Itu nyata, kuat, dan semakin tumbuh. Ia sadar jalan ini penuh duri, tapi ia tidak ingin menyerah. Beberapa hari kemudian, tekanan datang lagi dari luar. Kali ini, seorang rekan bisnis menyarankan agar Ayu berhati-hati menjaga citra. "Investor tidak suka pemimpin yang digosipkan macam-macam," ucapnya dengan nada penuh sindiran. Ayu hanya tersenyum tipis, padahal di dalam hatinya ia merasa ditusuk. Sesampainya di rumah, ia berjalan lambat menuju ruang tamu, lalu menatap Dika yang sedang merapikan map berisi jadwal perjalanannya. "Saya tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi satu hal yang pasti, saya tidak ingin kamu pergi," ucap Ayu akhirnya.
Dika terkejut, matanya memancarkan rasa bimbang, namun ia hanya menunduk dalam-dalam. Malam itu, Ayu kembali merenung. Badai sudah mulai nyata, tapi ia memilih tetap berdiri. Ia tahu keputusan apapun yang diambil ke depan akan mengubah hidupnya. Dan di dalam hatinya, ada keyakinan kecil bahwa cinta yang tulus pasti akan menemukan jalannya, meski harus melawan arus sebesar apapun. Namun, keyakinan itu mulai diuji ketika kabar kedekatannya dengan Dika akhirnya sampai ke telinga para investor utama perusahaannya. Mereka mengirimkan surat undangan mendadak, meminta Ayu hadir dalam rapat khusus yang membahas citra kepemimpinan. Hari rapat itu tiba dengan suasana yang menegangkan. Ayu melangkah masuk ke ruang pertemuan dengan kepala tegak. Meski hatinya berkecamuk, seorang investor senior langsung membuka pembicaraan dengan nada tajam. "Bu Ayu, kami mendengar gosip yang beredar. Jika benar, itu bisa mengganggu reputasi perusahaan skincare yang selama ini dikenal elegan dan profesional." Kata-kata itu terasa seperti pukulan. Namun, Ayu menahan diri agar tidak terlihat goyah. Sementara itu, Dika tetap menunggu di parkiran dengan perasaan tak menentu. Ia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi ia sadar gosip tentang dirinya dan Ayu kini sudah meluas ke dunia bisnis. Duduk di balik kemudi, ia menatap kosong ke arah pintu gedung, berharap bisa melakukan sesuatu, meski tahu dirinya hanyalah seorang sopir biasa. Rapat berjalan panas. Beberapa investor mendesak Ayu untuk membuktikan bahwa gosip itu tidak benar. Bahkan, menyarankan agar ia segera menikah dengan pria yang dianggap sepadan agar citranya tetap terjaga. Ayu menahan napas panjang, merasakan tekanan luar biasa. Di satu sisi, ia ingin membela perasaannya. Di sisi lain, ia sadar bisnis yang ia bangun bertahun-tahun juga dipertaruhkan. Sore itu, Ayu keluar dari rapat dengan langkah berat. Dika segera membukakan pintu mobil. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang salah dari raut wajah majikannya. "Semua baik-baik saja, Bu?" tanyanya hati-hati. Ayu hanya tersenyum tipis, lalu menjawab singkat, "Tidak, Mas, tapi saya akan berusaha menghadapinya." Kalimat itu singkat, tapi syarat dengan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Di perjalanan pulang, keheningan terasa menekan. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Sementara pikiran Ayu berlari ke berbagai arah. Ia ingat setiap tatapan tajam yang diterimanya di ruang rapat, juga setiap kata sindiran yang menusuk. Namun, yang lebih kuat dari semua itu adalah bayangan wajah Dika yang selalu hadir membawa ketenangan. Malamnya, Ayu menerima telepon dari Ratna lagi. Kali ini, nada bicaranya lebih keras. "Ayu, kamu harus berhenti bertingkah seperti gadis muda. Ingat usiamu, ingat reputasi keluarga. Jangan nodai nama baik kami hanya karena seorang sopir." Ayu menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berteriak bahwa cintanya tulus, tapi ia tahu Ratna tidak akan pernah mengerti. Setelah telepon itu berakhir, Ayu keluar ke halaman rumah. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi hatinya terasa lebih dingin lagi. Ia mendongak ke langit, mencoba mencari bintang, namun awan tebal menutup semuanya. "Kenapa aku harus memilih antara cinta dan reputasi?" bisiknya getir. Dika yang kebetulan baru selesai memarkir mobil melihat Ayu berdiri sendirian. Ia ragu untuk mendekat, tapi akhirnya melangkah pelan. "Bu, kalau Ibu butuh seseorang untuk mendengarkan, saya ada di sini," katanya lembut. Ayu menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali berkata bahwa dirinya butuh lebih dari sekadar didengarkan. Ia butuh Dika sepenuhnya. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Malam itu, Ayu duduk di ruang tamu sendirian. Hatinya resah, pikirannya penuh dilema. Ia tahu konflik yang datang bukan hanya soal gosip atau keluarga, tapi tentang dirinya sendiri.
Apakah ia berani mengambil langkah melawan dunia atau menyerah pada tekanan demi menjaga citra? Di titik itu, ia sadar badai sesungguhnya baru saja dimulai. Namun, di balik kegelisahan itu, Ayu tahu ia tak bisa terus-menerus berdiam diri. Malam itu juga, ia mengambil buku catatan kerjanya dan menuliskan sebuah kalimat besar di halaman pertama. Aku harus berani memilih demi kebahagiaanku sendiri. Tulisan itu menjadi semacam janji. Meski jalannya penuh rintangan, keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk tidak lagi hanya pasrah. Ia mulai menyusun rencana bukan hanya untuk mempertahankan perusahaannya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa perasaan tulus tidak boleh dianggap remeh. Di ruang kantornya, ia menatap cermin dan berbisik, "Aku bukan hanya seorang pengusaha, aku juga seorang wanita yang berhak bahagia." Namun, langkah pertama terasa begitu berat. Gosip tentang dirinya dan Dika sudah semakin menyebar. Bahkan beberapa karyawan berbisik-bisik ketika ia lewat. Ada rasa perih yang menusuk, tapi ia memilih untuk menegakkan kepala dan melangkah pasti. Sementara itu, Dika yang setia mengantar dan menjemput ikut merasakan tekanan. Ia mendengar obrolan sinis dari satpam hingga staf kantor. Tetapi, ia tak pernah sekalipun membiarkan rasa hormatnya kepada Ayu berkurang. Ayu sadar, untuk meraih kebahagiaannya, ia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga perusahaan tetap kokoh. Ia merencanakan peluncuran produk skincare terbaru, sebuah inovasi yang telah ia impikan sejak lama. Baginya, proyek ini bukan sekadar bisnis, tapi juga simbol bahwa ia masih punya kendali atas hidupnya. Namun, jalan menuju itu tidak mudah. Seorang investor penting menolak mendukung dengan alasan citra Ayu sedang goyah. Bahkan, ada yang terang-terangan menyarankan agar ia mundur sementara dari publik sampai isu mereda. Tawaran itu seperti racun, terlihat manis tapi justru ingin menjatuhkannya. Ayu menolak halus meski hatinya semakin tertekan. Di sisi lain, Dika diam-diam menyimpan kegelisahan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah kehadirannya hanya menjadi beban untuk Ayu. Suatu malam saat ia sedang mencuci mobil di garasi, ia bergumam lirih. Mungkin aku harus menjauh kalau itu bisa membuat Bu Ayu tenang. Namun, bayangan senyum Ayu selalu muncul, membuatnya urung melangkah. Suatu hari, Ayu memutuskan mengajak Dika menemani perjalanan bisnis ke luar kota. Kali ini berbeda, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga untuk menguatkan hatinya. Di sepanjang jalan, mereka bercakap-cakap lebih banyak dari biasanya. Ayu menceritakan mimpinya, kecemasan, dan bahkan keraguannya. Dika mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata sederhana, "Kalau ibu percaya sama saya akan selalu ada. Meski dunia menolak, saya tetap di sini." Kalimat itu menusuk lembut sekaligus menguatkan. Namun, tak lama setelah perjalanan itu, Ayu mendapat kabar menejutkan. Kompetitor terbesarnya merilis produk serupa yang lebih dulu masuk pasar. Proyek yang ia harapkan menjadi tonggak pembuktian kini berada di ujung tanduk. Ayu terdiam cukup lama di ruang kerjanya, merasakan keringat dingin menetes di pelipis. Semua rencananya terasa runtuh seketika. Malam itu, Ayu menutup diri di kamarnya. Ia menatap catatan di meja. Tulisan yang semalam begitu membakar semangatnya, kini terlihat seperti beban. "Apa aku benar-benar bisa?" bisiknya dengan suara bergetar. Ia merasa seolah berada di persimpangan besar, mempertahankan semuanya dengan risiko gagal lebih dalam atau menyerah dan hidup dalam penyesalan. Di luar kamar, Dika hanya bisa menunggu dengan hati gelisah. Ia ingin mengetuk pintu, ingin masuk dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ia takut dianggap lancang. Jadi, ia hanya berdiri, menunduk, berdoa dalam diam agar Ayu diberi kekuatan. Dan di saat paling rapuh itulah, Ayu sadar tujuannya bukan hanya meluncurkan produk baru, bukan hanya membuktikan diri pada investor. Tujuannya lebih dalam dari itu, untuk meraih haknya atas cinta dan kebahagiaan.
Meski dunia mencoba melarangnya, dengan napas berat ia berjanji dalam hati, "Aku tidak akan menyerah, aku harus melawan." Tekad itu terngiang terus di kepala Ayu saat pagi menjelang, seolah menjadi mantra yang menuntunnya. Dengan langkah mantak, ia kembali ke kantor mencoba menyusun strategi baru. Walau pesaing sudah lebih dulu meluncurkan produk, Ayu yakin masih ada jalan untuk membuat karyanya berbeda. Ia mengumpulkan tim riset dan pemasaran di ruang rapat. "Kita tidak bisa hanya mengejar ketertinggalan," ucapnya dengan suara tegas. "Kita harus menghadirkan sesuatu yang lebih bernilai, lebih tulus, yang lahir dari kepedulian kita terhadap pelanggan." Kata-kata itu menghidupkan semangat para staf yang sebelumnya goyah karena rumor. Mereka kembali melihat sosok pemimpin yang berani. Namun, di balik ketegasan itu, Ayu menyimpan kegundahan. Tekanan dari para investor masih terus menghantuinya. Setiap hari ada telepon, pesan, dan undangan rapat darurat yang seolah meragukan kemampuannya. Bahkan salah seorang investor berpengaruh terang-terangan mengatakan, "Kami akan menarik dana jika ibu tetap bersikeras dengan keputusan pribadi yang merugikan citra perusahaan." Ancaman itu membuat Ayu gamang. Ia tahu tanpa modal investor, produksi besar-besaran tak akan mungkin terjadi. Malam itu, ia menatap kontrak kerja yang menumpuk di meja. Rasanya seperti beban yang menghimpit dadanya. Dalam hati ia bertanya, "Haruskah aku mengorbankan cintaku demi mempertahankan kerajaan bisnis ini?" Di tengah kebimbangannya, Dika hadir dengan ketulusan yang sederhana. Ia mendapati Ayu duduk sendirian di teras rumah. Wajahnya pucat diterpa lampu temaram. "Bu, kalau ibu lelah, jangan lupa ada saya," ucap Dika perlahan. Ayu menoleh, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku takut kehilangan semuanya. Bukan hanya perusahaan, tapi juga dirimu." Dika menatapnya, lalu menjawab pelan, "Kalau ibu benar-benar takut kehilangan saya, maka jangan lepaskan. Saya tidak peduli omongan orang. Yang penting ibu bahagia." Kata-kata itu bagai air sejuk di tengah padang pasir. Ayu merasa hatinya kembali menemukan sedikit kekuatan.